Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas pembahasan soal dimensi 3. Rusuk kubus ABCDEF titik E ke garis HB adalah, ini ilustrasi kubusnya, titik E ke garis HB. Maka kita akan tarik garis dari titik E ke HB sehingga bentuk segitiga yang akan kita pakai adalah segitiga EBH. Lalu kita akan gambar di luar segitiganya. Dan di sini panjang rusuk FGH adalah 18 cm. 18 cm. Kemudian panjang BE itu adalah diagonal bidang, maka BE adalah 18 akar 2, lalu EH itu panjang rusuk 18, dan HB adalah diagonal ruang 18 akar 3. Lalu di sini BE dengan EH adalah saling tegak lurus, maka BEH merupakan segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari EO dengan cara menggunakan rumus luas. Luas segitiga BEH sama dengan luas segitiga BEH setengah. Jadi untuk yang siku-sikunya di O berarti alasnya adalah HB dan tingginya adalah EO. Setengah HB dikali EO sama dengan setengah EB. Siku-sikunya di E berarti alasnya adalah BE, kemudian tingginya adalah HE. Jadi setengah EB dikali EH sama dengan, kita ini setengah dicoret, sama-sama dibagi, kemudian kita substitusi. HB itu adalah 18 akar 3, lalu EO dan sama dengan EB nya itu adalah 18 akar 2 dikali 18, kemudian 18 sama 18 dicoret, lalu EO sama dengan 18 akar 2 dibagi akar 3, lalu dirasionalkan penyebut. Jadi sama-sama dikali akar 3 atas bawah sehingga didapat sama dengan HO nya adalah, ini bukan HO ya tapi EO, yang ini juga EO. Didapat ini dapat akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi 18 bagi 3 adalah 6 sehingga hasilnya adalah 6 akar 6 kalau misalnya mau lebih sederhana. Dan jarak titik ke diagonal ruang adalah A/3 akar 6. Diketahui limas beraturan TABCD dengan AB-nya 4, TA-nya 6 cm. Jarak titik B ke TD. Ini limas segi 4 beraturan. B ke TD. Berarti tarik dari titik B tegak lurus dengan TD. Lalu kita sekarang gambar di luar. Di sini titik B, kemudian TD, dan ini tarik garis dari titik B ke garis TD berpotongan di P. Lalu segitiganya adalah B TD. TD itu sama dengan 6, sama dengan TA ya. Ini jadi TA TB itu sama dengan 6. Kemudian TB juga 6. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. BD-nya berapa? BD itu adalah diagonal bidang daripada ABCD. Kalau BD berarti 4 akar 2. Ini merupakan segitiga sama kaki. Tapi karena garisnya tidak ditarik dari sisi yang sama, maka kita harus maka kita akan mencari jarak BP dengan menggunakan rumus luas. Oleh karena itu, kita harus membuat garis bantu yang ditarik dari titik yang sama, dari titik T ke garis BD. Sehingga sekarang kita akan mencari panjang TQ-nya dulu. Ya, ini tadi BD adalah diagonal bidang. Kalau misalnya mau dicari, BD itu adalah akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat, terusnya sehingga didapat 4 akar 2. Lalu sekarang kita akan cari TQ. TQ itu kita akan menggunakan segitiga B TQ. Jadi TQ sama dengan TB T kuadrat dikurang BQ kuadrat.
BT-nya 6 kuadrat dikurang BQ itu adalah setengah dari BD, yaitu 2 akar 2 kuadrat. Lalu TQ sama dengan 6 ini diuraikan menjadi 3 kali 2. Terus 3 kali 2 dikurang 2 kali 2. Ini dikali. Kemudian di sini yang berulang adalah 2-nya, maka 2 dikeluarkan, sisanya adalah ini 3 kali 3 9 dikurang 2 yaitu 7. Maka TQ adalah 2 akar 7. Setelah dapat TQ, barulah kita akan mencari panjang BP dengan menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga BTD sama dengan luas segitiga BTD. Dimana sekarang kalau misalnya yang menjadi siku-sikunya jika di P, maka yang menjadi alasnya adalah TD. TD berarti setengah TD dikali BP sama dengan setengah BD ya. Jadi kalau misalnya siku-sikunya di Q, yang menjadi alas adalah BD, tingginya adalah TQ. Lalu ini setengahnya dicoret. TD itu adalah 6 ya, TD itu 6, kemudian kali BP, ini BP ya, bukan EO, salah, ini BP. Lalu BD itu adalah 4 akar 2 dikali TQ-nya 2 akar 7. Lalu di sini 6 sama 2-nya dicoret. Jadi 1 ini 3. Maka EO, bukan EO tapi BP. BP sama dengan 4 akar 14 ya, akar 2 kali akar 7 akar 14 per 3. Ini adalah jarak dari titik B ke TD. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB 4 cm jika M titik tengah FG jarak M ke AH. Kita tulis di sini AB-nya ini rusuknya 4 cm. Kemudian titik M adalah tengah-tengah FG. FG itu di sini berarti M. Ditanya adalah jarak dari titik M ke AH. AH ya. Jadi kita tarik garis tegak lurus ini, lalu kita akan gambar segitiganya yang akan dipakai adalah segitiga AMH, dan AMH ini adalah segitiga siku-siku. Oke, kita akan tulis M ke garis AH ya, siku-sikunya di titik P. Lalu sekarang kita akan mencari AH. AH itu sebenarnya adalah diagonal bidang. Jadi kita langsung saja AH itu adalah 4 akar 2. Lalu AM itu kita akan cari nanti dengan Pythagoras. Sekarang HM juga kita akan cari. Sekarang kita akan cari AM dulu. AM untuk mencari AM kita akan menggunakan segitiga AFM, segitiganya AFM. Maka AM sama dengan AF kuadrat ditambah FM kuadrat. AM sama dengan AF itu adalah 4 akar 2, dia juga diagonal bidang, ditambah FM-nya adalah setengah rusuk, jadi 2 pangkat 2. Lalu AM sama dengan, ini kita uraikan, di sini yang berulangnya adalah 2, maka 2-nya keluar, sisanya 2, ini 8, di sini sisanya 3 tambah 1 9, 2 pangkat 3 itu adalah 8 tambah 1 9. Akar 9 itu adalah 3. Maka 2 kali 3 adalah 6. Setelah dapat AM 6, sekarang kita akan mencari HM. HM dicari dengan menggunakan segitiga yang MGH. HM sama dengan akar MG kuadrat ditambah GH kuadrat. HM sama dengan MG-nya itu, MG itu adalah setengah dari rusuk, jadi 2 pangkat 2 ditambah GH-nya rusuk, 4 pangkat 2. Terus diuraikan sehingga didapat HM sama dengan 2 akar 5. Ini 2 akar 5. Nah, kalau berdasarkan sisinya ini segitiga MAH ini merupakan segitiga sembarang, maka kita akan mencari MP dengan menggunakan rumus Titi. Namun sebelumnya kita cari dulu perbandingan AP dengan PH.
AP itu kita misalkan X, berarti PH itu adalah 4 akar 2 dikurang X. Jadi panjang PH adalah 4 akar 2 dikurang X. Kita akan cari dulu nilai X-nya dengan menggunakan rumus PT. Jadi tingginya itu adalah MP, berarti MP kuadrat sama dengan MP kuadrat. MP kuadrat untuk yang segitiga MPH, maka MP sama dengan AM kuadrat dikurang AP kuadrat. Terus yang MP untuk segitiga MPH, tadi MAH ya, tadi MAP, sekarang MPH. MP kuadrat sama dengan HM kuadrat dikurang HP kuadrat. Lalu di sub HM itu adalah 6 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan HM 2 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Lalu dipangkatkan 36 dikurang X kuadrat, yang ini dikuadratkan jadi 4 kali 5. 4 kali 5 adalah 20. Lalu yang ini dikuadratkan, jadi kalau misalnya ini 4 akar 2 kuadrat itu adalah 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Kemudian ini 2, ini enggak ada, ini kuadratnya di luar ya. Dari ini 2 dikali 4 8 kali min X, jadi hasilnya min 8X. Jadi 2 kali 4 akar 2 dikali min X, maka didapat min 8 akar 2X. Yang ini min X dikuadratkan jadi plus X kuadrat. Lalu sekarang yang di kurungan ini dibuka, didistribusikan namanya. Jadi 36 dikurang X kuadrat sama dengan 20 dikurang 32 ditambah 8 akar 2X dikurang X kuadrat. Ini min X kuadrat ada di kanan sama kiri, berarti kita bisa coret. Kemudian 36 ini jadi 36 dikurang 20 ditambah 32 sama dengan 8 akar 2X. Ya, seperti ini, sehingga didapat totalnya ini 48 sama dengan 8 akar 2X. X sama dengan 6 per akar 2. Dari mana 6? Ini 48 sama 48 dicoret. Sama 48 sama 8 dicoret. Jadi ini 1, ini yang 48 dibagi 8 adalah 6. Jadi hasilnya 6 per akar 2. Ini nilai X-nya. Nah, setelah dapat nilai X, baru kalian akan gunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan menggunakan salah satu rumus MP kuadrat. Jadi MP kuadrat sama dengan HM kuadrat dikurang AP kuadrat. AM sama dengan 6 kuadrat dikurang AP itu adalah 6 per X itu ini sama dengan AP ya. AP itu adalah 6 per akar 2 kuadrat, kemudian dikuadratkan dapat ini di sini sudah langsung dikalikan dengan sudah disamakan penyebut. Jadi yang 6 kuadrat itu jadi 6 kali 6, duanya dari mana? Dari sini penyebutnya 2. Jadi sama-sama yang penyebutnya bukan 2 sama-sama dikalikan dengan 2 per 2 dikurang, kemudian dikurang dengan ini 6 pangkat 6 6 kali 6 pangkat 2 itu adalah 6 kali 6 dikali 1 per 2. Lalu di sini yang sama itu adalah 6-nya sama, maka 6 keluar, tinggal setengah. 2 bagi 2 2 per 2 dikurang 1 per 2 adalah 1 per 2. Nah, di sini kan akarnya 2, maka disamakan penyebut, sama-sama dikali dengan akar 2. Didapat 3 akar 2. Cuman karena di pilihan di opsinya yang tidak ada akar 2, 3 akar 2, maka ini menjadi akar 18. Akar 18 itu dari mana? Ini yang 3-nya dirubah ke bentuk akar. Akar 3 itu sama aja dengan akar 3 kuadrat dikali akar 2 sama dengan 18. Demikian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.